Mengirim anak-anak ke sekolah itu seperti menjatuhkan mereka ke dalam film dokumenter alam sungguhan. Setiap hari adalah petualangan baru, penuh dengan kejutan dan tantangan yang tak terduga. Kecuali predatornya adalah kuman. Mereka tidak terlihat, tetapi selalu ada, menunggu kesempatan untuk menyerang. Krayon yang dipakai bersama menjadi sarana penyebaran yang tak terduga. Setiap warna yang mereka gunakan membawa potensi risiko. Rahasia yang dibisikkan dari telinga ke telinga membawa serta partikel-partikel kecil yang tak terlihat. Dan sayangnya, ingus yang selalu ada menjadi sumber utama penyebaran kuman di antara anak-anak. Semuanya adalah bagian dari kesepakatan. Kita mengirim mereka untuk belajar dan bersosialisasi, tetapi juga membuka mereka pada dunia kuman. Mengapa sekolah menjadi sarang penyakit? Apa yang membuat lingkungan ini begitu rentan terhadap penyebaran kuman? Sederhana, banyak anak-anak berkumpul di ruang terbatas, menciptakan lingkungan yang ideal bagi kuman untuk berkembang biak. Masih belajar kebersihan, berkumpul bersama, seringkali lupa untuk mencuci tangan atau menutup mulut saat batuk. Sistem kekebalan tubuh mereka masih dalam pelatihan, belum sepenuhnya siap untuk melawan semua ancaman yang ada. Sehingga virus mudah menyebar, melompat dari satu anak ke anak lain dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap tos menjadi kesempatan bagi kuman untuk berpindah tangan. Pensil pinjaman membawa serta jejak kuman dari pemilik sebelumnya, atau makanan ringan yang dibagi, menjadi undangan terbuka bagi kuman untuk bergabung dalam pesta. Adalah potensi pertukaran kuman, sebuah permainan roulette, di mana semua orang berpartisipasi tanpa menyadarinya. Sebagai orang tua, tugas kita adalah waspada, bukan paranoid. Kita harus membekali diri dengan pengetahuan dan strategi. Mengetahui apa yang harus dicari dan bagaimana bereaksi adalah kunci untuk menjaga anak-anak kita tetap sehat dan bahagia. Semakin banyak yang kita tahu, semakin sedikit kita panik saat perawat sekolah menelepon, dan semakin siap kita untuk menghadapinya. Jadi, mari kita selami dunia kuman sekolah, dan pelajari cara untuk melindungi anak-anak kita dari ancaman yang tak terlihat ini. Dan cara menjaga anak-anak kita tetap sehat, agar mereka dapat fokus pada hal yang paling penting, belajar dan tumbuh. Mari kita bertemu dengan beberapa musuh yang sering mengintai di masa kanak-kanak. Kenali penjahat utamanya, para pelaku yang dapat mengubah hari-hari ceria menjadi periode yang tidak nyaman dan mengkhawatirkan. Kita akan membahas karakteristik unik mereka, cara mereka menyebar, dan yang paling penting, bagaimana kita dapat melindungi diri kita sendiri dan orang yang kita cintai dari dampak buruk mereka. Campak, cacar air, dan flu. Masing-masing penyakit ini memiliki ciri khasnya sendiri, namun semuanya dapat dicegah dengan langkah-langkah yang tepat. Campak dimulai seperti pilek parah. Gejala awalnya seringkali menipu, membuat kita lengah. Demam, batuk, pilek, mata merah. Gejala-gejala ini mungkin tampak seperti penyakit biasa, tetapi penting untuk tetap waspada. Lalu muncul ruam. Ruam ini adalah tanda khas campak, yang menandakan bahwa penyakit tersebut telah berkembang. Ini sangat menular, menyebar dengan mudah melalui tetesan pernapasan ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Tetapi vaksin MMR adalah pertahanan terbaik Anda. Vaksin ini sangat efektif dalam mencegah campak dan komplikasi seriusnya. Cacar air menyebabkan demam dan lepuh gatal. Rasa gatal bisa sangat hebat, menyebabkan anak-anak merasa tidak nyaman dan mudah tersinggung. Ini menyebar melalui udara atau kontak langsung, membuatnya sangat mudah menular di antara anak-anak. Tetapi vaksin mencegahnya. Vaksin cacar air adalah cara yang aman dan efektif untuk melindungi anak Anda dari penyakit ini. Flu bukan hanya pilek, ini lebih dari sekadar hidung meler dan bersin sesekali. Itu adalah sakit tubuh, demam tinggi yang melemahkan. Flu dapat membuat Anda merasa sangat lelah dan lemah, sehingga sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini menyebar cepat, terutama di lingkungan seperti sekolah dan pusat penitipan anak. Jadi suntikan flu tahunan sangat penting. Vaksin flu membantu melindungi Anda dari berbagai jenis virus flu yang diperkirakan akan beredar setiap tahunnya. Vaksin seperti perisai memberikan lapisan perlindungan terhadap penyakit-penyakit ini, menghentikan penyakit-penyakit ini sebelum dimulai. Dengan vaksinasi, kita dapat secara signifikan mengurangi risiko tertular dan menyebarkan penyakit-penyakit ini. Mengenali gejala awal adalah kunci untuk mencari perawatan medis yang tepat waktu dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Membantu Anda bertindak cepat dan mencegah penyebaran. Semakin cepat Anda mencari perawatan, semakin baik hasilnya. Ketahui tanda-tandanya.
Pahami bagaimana penyakit-penyakit ini muncul, dan Anda akan lebih siap untuk melindungi diri sendiri dan keluarga Anda. Dapatkan vaksin, ikuti jadwal imunisasi yang direkomendasikan untuk anak-anak dan orang dewasa, dan Anda akan siap untuk apapun yang pulang dari sekolah. Bersiaplah untuk menghadapi tantangan kesehatan apapun yang mungkin muncul. Penyakit-penyakit ini memiliki gerakan khas, pola penyebaran yang dapat kita pelajari dan antisipasi. Tetapi mereka semua membenci pertahanan yang disiapkan. Vaksinasi, kebersihan yang baik, dan kesadaran adalah senjata kita. Tetap waspada, tetap terinformasi, dan proaktif dalam melindungi kesehatan Anda dan orang yang Anda cintai. Dan Anda akan menjaga anak Anda dan teman-teman sekelas mereka lebih aman. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi semua orang. Pengetahuan dan pencegahan adalah alat terbaik Anda. Dengan membekali diri kita sendiri dengan informasi dan mengambil tindakan pencegahan, kita dapat melindungi diri kita sendiri dan komunitas kita dari dampak penyakit-penyakit ini. Bagaimana satu ingus, tampak tidak berbahaya, bisa menjadi epidemi yang meluas di seluruh kelas? Bagaimana sesuatu yang sekecil bersin bisa menyebabkan begitu banyak ketidaknyamanan dan absensi? Ini semua tentang bagaimana kuman menyebar, seringkali tanpa kita sadari. Mereka adalah penumpang tak terlihat, bepergian dari satu orang ke orang lain, satu permukaan ke permukaan lainnya. Memahami metode perjalanan mereka adalah kunci untuk menghentikan mereka. Tetesan di udara dari batuk dan bersin adalah pelaku utama. Bayangkan setiap batuk dan bersin sebagai awan kecil yang penuh dengan kuman. Mereka menyebarkan kuman dengan cepat. Satu batuk bisa memulai reaksi berantai, menginfeksi beberapa orang dalam hitungan detik. Ini seperti efek domino. Dengan setiap orang yang terinfeksi, berpotensi menginfeksi lebih banyak lagi. Kontak langsung adalah selanjutnya dalam daftar cara penyebaran kuman. Anak-anak berpegangan tangan, berbagi makanan, dan bermain dekat, tanpa menyadari bahwa mereka juga berbagi lebih dari sekadar kesenangan dan permainan. Mereka bertukar kuman, menciptakan jaringan koneksi yang tak terlihat. Mereka menyebarkan kuman seperti estafet, melewati mereka dari satu orang ke orang lain, tanpa disadari. Kontak tidak langsung bahkan lebih licik karena seringkali tidak terlihat. Kuman berlama-lama di gagang pintu, mainan, dan meja, menunggu kesempatan untuk berpindah ke inang baru. Mereka sabar dan gigih. Mereka menunggu tangan berikutnya untuk menyentuh, mengambil, dan tanpa sadar membawa mereka ke tempat lain. Ventilasi yang buruk membuat kuman di udara bertahan lebih lama, meningkatkan kemungkinan infeksi. Udara segar adalah musuh kuman. Sekolah adalah rintangan bagi kuman, tetapi mengetahui rute mereka membantu kita memblokirnya dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi semua orang. Ajarkan cuci tangan yang benar, dorong permukaan yang bersih secara teratur, dan anjurkan udara segar sebanyak mungkin. Memahami jalur kuman memberdayakan kita untuk mengganggu perjalanan mereka dan melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Dengan kebiasaan cerdas dan kesadaran, kita bisa memperlambat penyebaran kuman dan menjaga kesehatan komunitas kita. Saatnya membangun pertahanan kita dimulai dengan cuci tangan. Ajari anak-anak untuk mencuci dengan sabun selama 20 detik, terutama setelah dari kamar mandi, sebelum makan, dan setelah batuk. Dorong sekolah untuk membersihkan permukaan yang sering disentuh dan meningkatkan ventilasi. Jaga anak-anak yang sakit di rumah sampai mereka bebas demam selama 24 jam, tanpa pengecualian. Bicaralah dengan anak-anak Anda tentang kebersihan batuk ke siku, jangan berbagi botol air, dan sering cuci tangan. Jadikan itu menyenangkan, nyanyikan lagu, gunakan cerita, atau buat permainan kebersihan. Semakin anak-anak mengerti, semakin mereka akan membantu menghentikan kuman. Orang tua dan sekolah yang bekerja sama dapat mengubah anak-anak menjadi pahlawan kebersihan. Kebiasaan sederhana membuat perbedaan besar. Konsistensi adalah kuncinya. Jika cuci tangan adalah benteng kita, imunisasi adalah perisai berteknologi tinggi. Vaksin melatih sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit serius tanpa sakit. Mengikuti jadwal yang direkomendasikan melindungi anak Anda dan komunitas. Ini adalah kekebalan kelompok. Vaksin mencegah wabah dan melindungi yang paling rentan, seperti bayi dan mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah. Sekolah harus meminta bukti imunisasi dan membagikan info vaksin yang dapat diandalkan. Orang tua harus menjaga catatan tetap mutakhir dan tetap terinformasi. Imunisasi adalah tindakan sederhana dengan dampak besar. Bersama-sama,
kita membangun lingkungan yang lebih aman untuk semua. Ketika penyakit menyerang, beralih dari pencegahan ke kenyamanan. Ketahui kapan harus memanggil dokter, demam tinggi, sulit bernapas, dehidrasi, atau ruam parah. Untuk kasus ringan, fokus pada istirahat, cairan dan nutrisi ringan. Pikirkan roti bakar, sup, atau yogurt. Biarkan anak-anak beristirahat, longgarkan aturan waktu layar, dan tawarkan aktivitas yang tenang. Dorong cairan, air, jus encer, atau es loli untuk mencegah dehidrasi. Jangan memaksa makan, camilan kecil tidak masalah. Batasi kontak dengan saudara kandung untuk menghentikan penyebaran, dan terus cuci tangan. Pantau gejala dan suhu, hubungi dokter jika keadaan memburuk. Jaga diri Anda juga, merawat anak yang sakit itu sulit. Dengan kesabaran dan perhatian, Anda berdua akan melewatinya. Komunikasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk menghentikan wabah. Beritahu sekolah jika anak Anda memiliki penyakit menular. Ini membantu melindungi semua orang. Sekolah harus memberitahu orang tua tentang tren penyakit dan kasus yang dikonfirmasi, tanpa menyebut nama. Tindakan cepat dan transparansi mencegah masalah kecil menjadi besar. Gunakan email, portal orang tua, atau catatan. Teruslah mengalirkan informasi. Perkuat pesan kesehatan yang sama di rumah dan sekolah untuk konsistensi. Ketika orang tua dan sekolah bekerja sama, anak-anak akan mengerti pesannya. Aliansi orang tua sekolah yang kuat menjaga semua orang lebih aman. Kerjasama tim adalah pertahanan terbaik kita. Bersiaplah untuk musim kuman seperti Anda bersiap untuk hari hujan rencana ke depan. Jadwalkan suntikan flu tahunan lebih awal untuk seluruh keluarga. Siapkan kebutuhan hari sakit termometer preda demam tisu dan minuman elektrolit. Tinjau kembali dasar-dasar kebersihan dengan anak-anak Anda saat musim dimulai. Jadikan cuci tangan dan etiket batuk bagian dari rutinitas Anda. Pantau tren penyakit lokal melalui pembaruan sekolah atau situs kesehatan masyarakat. Sesuaikan rencana jika wabah memuncak, hindari tempat ramai jika diperlukan. Sedikit perencanaan berarti lebih sedikit hari sakit dan lebih sedikit stres. Tetap proaktif, bukan reaktif. Melindungi anak-anak dari penyakit adalah upaya tim, orang tua, guru, sekolah, dan komunitas semuanya berperan. Orang tua mengajarkan kebiasaan dan menjaga anak-anak yang sakit di rumah. Guru memperkuat kebersihan dan mendeteksi penyakit lebih awal. Staf sekolah menjaga ruang tetap bersih dan komunikasi yang jelas. Organisasi kesehatan masyarakat memberikan panduan dan sumber daya. Ketika semua orang bekerja sama, kita menciptakan perisai yang kuat di sekitar anak-anak kita. Komunikasi terbuka dan tanggung jawab bersama membuat sekolah lebih aman. Mari kita saling mendukung dan membangun komunitas tersehat yang mungkin. Dibutuhkan seluruh desa untuk menjaga anak-anak kita berkembang.